Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mitahiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, lanjutkan kajian kita dalam kitab Khulasah Nurul Yakin. Masuk kita sekarang ke pasal 13 tentang halatul Arab qoblal Islam. Kondisi bangsa Arab, orang Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya Islam kan datangnya awal dari Nabi Ibrahim. Rasulullah tuh nggak lain nggak bukan melanjutkan ajaran yang dibawa sama Nabi Ibrahim, milata Ibrahim. Ada beberapa, di antaranya mereka memuliakan Nabi Ibrahim itu membawa syariat, di antaranya memuliakan Ka'bah, beberapa manasik itu dari Nabi Ibrahim. Nah, terus kayak pokoknya ada ayat apa nyebutin fattabi'u millata Ibrahim, maka ikutilah milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu ajarannya Ibrahim yang masih dilanjutkan sama Rasulullah SAW, lalu disempurnakan sama Rasulullah. Ajaran Nabi Ibrahim tentang tauhid, tentang apa gitu ya. Nah, itu kanal Arab. Adapun kondisi bangsa Arab qoblal Islam, sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi, musyrikin, mereka musyrik menduakan Allah. Tahu sama Allah, tapi ada Tuhan kedua, Tuhan ketiga. Sampai di Ka'bah itu jumlah patung itu sampai ada 360 per hari, ada satu lah. Pokoknya per hari itu bisa disembah. Terbesarnya diantaranya Hubal. Ada berapa tuh patung-patung besarnya. Tang Rasulullah ntar kan dihancurkan. Mulai lahirnya Rasulullah itu patung-patung itu bergetar, ada yang berjatuhan. Jadi kalau orang bilang Maulid itu jadi bisa merusak tauhid dan sebagainya, salah. Justru di Maulid itu ada pondasi tauhid. Dengan lahirnya Nabi aja hal-hal yang sifatnya musyrik itu udah mulai seakan-akan menangkap sinyal datangnya Rasulullah SAW. Goyang, getar. Beberapa tempat-tempat itu tempat yang biasa, seperti diantaranya api yang hidup nggak mati-mati 1000 tahun disembah, mati kan zaman Rasulullah. Terus istana Kaisar runtuh dan sebagainya, macam-macam hal. Simbol-simbol kesyirikan itu banyak yang hancur. Di antaranya patung-patung di Ka'bah itu bergetar ketika Rasulullah lahir. Jadi lahirnya Rasulullah menjadi simbol tauhid. Salah kalau orang menduga atau menuduh bahwa Maulid Nabi itu, perayaan Maulid Nabi itu menjadi jadi simbol kesyirikan. Wah, parah banget itu ya. Kurang ajar, keterlaluan. Nah, jadi gimana emang musyriknya disebut musyriknya? Ya'budun al-asnam wa yuqaddisunaha, mereka menyembah patung-patung wa yuqaddisunaha, dan mereka mensucikan patung-patung tersebut. Ini kan jahiliyah. Itu patung yang mereka buat, mereka jadikan Tuhan. Ini kita perlu juga mengetahui kondisi bangsa Arab sebelum Islam ini. Kata Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti, agar kita lebih memahami lagi, mendalami lagi dakwah Rasulullah itu seperti apa dengan Jadi termasuk bagian yang penting juga memahami kondisi Arab sebelum Islam. Nah, dimana ringkasannya, secara ringkas apa yang disebutin mengenai hakikat bahwa Islam itu tidak lain tidak bukan melainkan menjadi lanjutan misi Hanifiyah As-Samhah. Ajaran Hanifiyah, jalan yang lurus, akidah yang lurus, akidah yang bersih. Nggak ada di situ menduakan Allah, menjadikan Tuhan berbilang, satu, Tuhan kedua, Tuhan ketiga dan sebagainya. Enggak, Tuhan itu satu, yang diajarin sama Nabi Ibrahim, kakek moyangnya orang Arab, sebenarnya satu. Dimana yang membawa ajaran Hanifiyah Samhah ini adalah bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam,
orang Yahudi nisbahnya kenabiannya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Daud dan semuanya, bapaknya para nabi disebut Abul Anbiya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwa syariat yang dibawa Rasulullah itu adalah estafet. Yang bisa estafet, melanjutkan, membangun kembali, menjernihkan kembali dan melanjutkan apa yang diajarkan sama Nabi, menyempurnakannya lagi. Allah nyatakan dalam surat Al-Hajj, wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza. Berjihadlah kalian, bersungguh-sungguhlah, berusahalah semampu kalian fillah, pada jalan Allah, pada jalan menempuh iman, menempuh ketakwaan, haqqa jihadi, dengan jihad yang sesungguhnya. Ya, artinya sungguh-sungguhan, jangan separuh hati kalau urusannya sama untuk Allah dan Rasulnya. Untuk kedekatan sama Allah, untuk kepatuhan sama Allah, harus haqqa jihad. Apa aja, bisa jihad dengan mata, jihad dengan tangan, jihad dengan semuanya, ya. Kesungguhan maksudnya, sing enyaan, jangan separuh hati gitu kalau dalam urusan Allah, dalam jalan Allah. Min qab huwa jitabakum, dialah Allah lah yang ijtabakum, mujtaba, ijtaba, yang telah memilih kalian, wa ma ja'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan di dalam agama ini satu hal yang menjadi beban. Disebut dalam tafsir, baik syariatnya jadi mudah, terutama syariat umat Rasulullah SAW. Dosanya bisa diampuni, nggak ada satu dosa pun yang tidak diampuni. Sebutin kalau manusia mungkin nunggu kita jelek, kalau manusia makhluk, tapi kalau Allah nunggu kita baik, mana tobat, nunggu kapan kita taubat. Artinya nggak ada satu masalah yang nggak bisa diselesaikan kalau kita memang mau kembali sama Allah. Nah, ini mamaja alaikum fid dini min haraj, Allah nggak jadikan dalam agama ini satu beban atau kesulitan kalau kita memang mau kembali sama Allah, benar-benar mau praktekkan apa yang diajarin sama dalam sunnahnya Rasulullah yang dijelasin para ulama. Millata abikum Ibrahim. Nah, di situ lanjutannya di ayat tersebut, ikutilah ajarannya kakek moyang kalian. Kakek moyang yang nggak semuanya orang bernasab sama Nabi Ibrahim kan. Maksudnya di sini disebut abikum, ayah kalian, ayah dalam ajaran. Karena Rasulullah juga nyebutin, aku adalah ayah dari kalian orang-orang mukmin, ayah dalam iman. Nabi Ibrahim juga sama, ayah dalam iman, ayah dalam ajaran, kakek moyang kita semua dalam ajaran. Nah, abikum di situ ya. Huwa sammakumul muslimin, beliaulah yang menamakan kalian muslimin. Jadi istilah Islam itu dimulai dengan oleh Nabi Allah Ibrahim. Kalau akidah dari dulu, dari Nabi Allah Adam sampai ya Nabi kita Nabi Muhammad, ya akidah mah sama, nggak ada bedanya. Tauhid, la ilaha illallah. Hanya istilah Islam itu dikenal awalnya sama Nabi Ibrahim. Ini di sini disebut huwa sammakumul muslimin. Dialah itu Nabi Ibrahim yang menamakan kalian muslimin. Mana Nabi Ibrahim setelah pembangunan Ka'bah beres menyebutkan Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Allah jadikanlah kami ini dua orang ini, kami yaitu siapa? Beliau sama Nabi Ismail kan yang bangun Ka'bah lagi, dipugar lagi. Nah, Ka'bah udah ada ya dari zaman terdahulu, dari zaman Nabi Adam udah ada, cuman hilang, hancur, terkubur gitu ya. Dibangun lagi, direhab lagi sama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, beres pembangunan Ka'bah. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah kami ini berdua nih, anak sama beliau sama putranya Nabi Ismail, muslimah ini, orang yang dua orang yang berserah diri. Islam itu kan istislam, serah, pasrah, sok gimana Allah. Itu diketahui kehambaan seorang itu mana dia mau istislam sama Allah, mau berserah diri sama Allah. Ya, dalam segala halnya, ya, tawakal, tentang tawakal juga, menyerahkan dirinya sama Allah. Apapun yang Allah perintahkan siap. Walaupun kita mungkin beberapa hal dari perintah Allah belum bisa kita lakukan, tapi minimal kita istislam, patuh, nerima dulu, nampi heula. Ya, kalau bilang praktek kan, ya nggak semua orang bisa semua prakteknya. Minimal pertama istislam, pasrah, terima, bulat gitu apa yang datang dari Allah, dari Rasulullah.
Nah, jadi muslimin, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah kami ini dua orang yang berserah diri padamu. Oh Allah. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Dan ada juga dari golongan kami, dari keturunan kami orang yang muslimah padamu. Orang yang muslimatan lah, orang yang berserah diri padamu. Nah gitu. Jadi istilah Islam awal kalinya dikenalkan sama Nabi Allah Ibrahim. Min qablu wa fi hadza. Itu Nabi Ibrahim menamakan muslimin itu, menamakan kalian muslimin min qablu wa fi hadza. Dari sebelum kita dan pada kitab ini disebutin gitu. Pada ajarannya Rasulullah SAW. Nah gitu. Nah gitu. Jadi ajaran Nabi Ibrahim tauhid, nggak ada yang salah dengan ajaran Nabi Ibrahim. Tentu kita pahami itu, ya. Paham, tahu bahwa Nabi Ibrahim bawa tauhid. Terus kapan tuh kok bisa Arab ini tergerus tauhidnya, keyakinannya, ajarannya juga sedikit demi sedikit ahad berubah, sedikit demi sedikit tauhid berubah. Orang yang pertama kali bawa kesyirikan ke Arab itu ada seorang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini mana tuh? Ya, Amr bin Luhai. Diriwayatkan bahwa Amr bin Luhai ini yang pertama kali bawa syirik ke Arab dan ngajak mereka untuk beribadah, menyembah patung adalah Amr bin Luhai bin Qom'ah. Siapa dia? Dia adalah kakek moyang dari Bani Huza'ah. Bani Huza'ah itu Bani besar, satu kabilah besar di Arab, pernah menguasain sejazirah Arab di satu masa selama 300 tahun. Bani Huza'ah. Nah, riwayat Imam Ibnu Ishaq riwayatin dari Muhammad bahwa Abu Hurairah, sahabat Nabi Abu Hurairah pernah dengar bahwa Shalih bin Samman pernah mendengar dari sahabat Abu Hurairah mengatakan, Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu li Aqsam bin Jun al-Khuzai. Aku pernah dengar Rasulullah SAW mengatakan pada Aqsam bin Jun al-Khuzai, salah satu daripada kabilah Bani Huza'ah tadi. Jadi kakek moyangnya tadi Amr bin Luhai bin Qom'ah. Ada sahabat Nabi namanya itu Amr bin bukan siapa tadi? Aqsam bin Jun al-Khuzai. Rasulullah bilang sama dia apa? Ya Aqsam, wahai Aqsam, ra'aitu Amr bin Luhai bin Qom'ah bin Khandaf yajurru qasbahu binnar. Wahai Aqsam, wahai sahabatku Aqsam, aku lihat Amr bin Luhai bin Qom'ah bin Khandaf itu dibetot-betot tuh ususnya di neraka. Kenapa? Karena perbuatan dia bawa kesyirikan ke negeri Arab. Di bapak moyangnya kesyirikan di Arab. Nah, fama ra'aitu rajulan asbaha bi rajulin minka bihi wala bika minhu. Aku nih nggak lihat seorang pun yang lebih mirip dengan dia dibandingkan kemiripanmu dengan dia. Ada nggak apa? Aku nggak pernah lihat orang yang lebih mirip dengan dia dibandingkan kamu. Ini yang keturunannya juga. Rasulullah tahu gitu. Mungkin dikasih lihat sama malaikat Jibril ya tadi bahwa bagaimana kondisinya Aqsam bin Luhai tadi. Lihat mukanya. Sahabat tadi kan bilang itu mirip. Wah, apa nih? Jadi takut juga ya. Bapak moyangnya kesyirikan tadi. Maka saat itu Aqsam bilang, asa an yaduruni shibhuhu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah kemiripanku dengan dia bisa mudarat bagiku, bisa membahayakanku? Oh lala, Rasulullah enggak. Innaka mu'minun wa huwa kafir. Karena sesungguhnya kamu kan mukmin, sedangkan dia kafir. Innahu kana. Nah, Rasul nyebutin sesungguhnya dia itu awwaluman ghayyara dina Ismail fanusibal aufsan wa bahral bahirah wa sayyabas saibah wa wasalal wasirah wa hamal hami. Sesungguhnya dialah yang pertama kali merubah agamanya Ismail. Dia buat patung-patung, dia potong kuping-kuping telinga hewan, ntar buat apa? Buat jadi sesajen sama patung-patung tersebut. Macam-macam perbuatannya daripada perbuatan jahiliyah. Nah, ini orang-orang pertama kali yang ngajarin tauhidnya rusak, ajaran rusak, dan sebagainya yang disebutin sama Rasulullah. Jadi
keterangannya dari Rasulullah, ini yang pertama kali merusak agama Nabi Ibrahim. Ya, akhirnya terjadilah apa yang terjadi daripada masa jahiliyah. Awalnya dia. Riwayat juga dalam Imam Ibnu Hisham nyebutin tentang masuknya Amr bin Luhai tadi. Jadi di Amr bin Luhai ini tentang cerita bagaimana sih Amr bin Luhai bisa masukin patung ke orang Arab nih, ibadah patung tadi bisa jadi tradisi, jadi budaya gitu ya. Satu waktu jadi Amr bin Luhai ini pernah keluar dari Mekah menuju negeri Syam untuk ngurusin beberapa urusan. Maka tatkala sampai ke satu tempat namanya Ma'ab dari tanah negeri Balkan. Di sana dia ketemu sama Amalik. Itu salah satu keturunan Amlak. Amlak itu siapa? Itu disebut juga Amlik bin Lawid bin Sam bin Nuh, berarti cicit ya. Kan Sam cicitnya. Jadi masih keturunan Nabi Allah Nuh. Nah itu ra'ahum ya'buduna al-asnam. Mereka dia lihat si Amr bin Luhai lihat mereka ini kabilah itu, keluarga itu menyembah patung. Amr bin Luhai, wah ini nyembah apa nih? Nyembah patung. Maka dia bilang sama mereka, apa yang kalian sembah ini? Patung apa yang kalian sembah ini? Ngapa nih patung yang aku lihat patung ini kalian sembah? Maka mereka menjawab, kenapa sih kalian menyembah patung ini? Maka mereka menjawab, hadhihi asnamu na'buduha nastamtiruha fatumtiruna. Ini adalah patung-patung yang kami sembah, di mana kalau kami minta hujan turun hujan. Wa nastansiruha fatansuruna. Kalau kita minta tolong sama patung ini bakal ngasih pertolongan. Kata dia menurutnya tidak dia gitu, tidak mereka. Maka saat itu dengar begitu, wah keren juga nih, bagus juga nih, boleh juga nih. Akhirnya minta, kasih aku dong satu, kasih dong Tuhannya tuh. Berbagi Tuhan, keren juga ya, bisa berbagi Tuhan. Bukan berbagi makanan, berbagi Tuhan. Akhirnya ya udah dikasih, bawalah dia ke negeri Arab, ke tanah Arab. Mulailah di situ. Mereka ngasih Amr bin Luhai satu patung dinamakan Hubal gitu. Ini patung pertama nih. Ngamimiti anak patung Hubal. Nah, maka beliau bawa ke Mekah, ditegakkan di Ka'bah, bahkan dimasukin di Ka'bah, di yang jadi sakral di Mekah itu kan Ka'bah dari dulu. Karena yang udah tradisi yang udah dibudayakan sama Nabi Ibrahim kan. Itu masih ada sisanya memuliakan Ka'bah. Cuman ya begitu. Akhirnya distorsi ajaran tadi buat mereka jadi aneh perbuatannya. Mulai dari sini nih. Kan kalau zaman sebelum Rasulullah datang lagi, merevisi lagi, memperbaharui lagi tadi ya. Mereka tuh tawaf, tapi tawafnya telanjang bulat. Nih. Tawafnya benar, tawafnya ada tuh sisanya. Tapi ada bagian yang kok telanjang sih. Bukan menghormatin itu. Ada patung di dalam Ka'bah sampai jumlahnya banyak gitu ya. Nah gitu. Yang pertama kali nama patung tersebut Hubal. Nah, akhirnya mereka ketika bawa Ka'bah, apa nih wahai Amr? Ini adalah Tuhan. Sebagai Tuhan kedua kita, kalau kita meminta, kita bisa minta langsung sama dia. Gitu. Akhirnya perintahkan orang-orang untuk menyembahnya, mengagungkannya. Akhirnya mulailah sedikit demi sedikit tauhid itu terkikis. Ada sih, masih ada yang masih berpegangan sama tauhid yang diajarin sama Nabi. Contohnya ayah sampai kakek moyang Rasulullah itu terjaga. Ada yang nggak cenderung, yang nggak semuanya ikut sama dakwahnya Amr bin Luhai tadi. Yang ibadahnya masih ada, tauhidnya masih terjaga gitu. Makanya Rasulullah ketika yang kemarin kita ceritain Rasulullah ibadah di Gua Hiro itu apa? Ibadah dengan apa? Kan boleh mendapatkan syariat. Ibadah yang masih ada dari ajaran Nabi Allah Ibrahim. Sholatnya gitu apanya. Ayahnya Rasulullah juga itu masih pakai milahnya Ibrahim. Jadi Rasulullah di antara sifat para nabi nggak mungkin keluar dari dari rahim yang kafir atau dari nutfah yang kafir, nggak ada. Semua nabi itu
Di antara hal yang mesti dari para nabi, semua nabi ya, mereka nggak mungkin keluar dari rahim yang benih-benih kekafiran, nggak ada. Ini semua nabi. Cerita Nabi Ibrahim ini dalam akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk ayahnya Rasulullah ya, Abdullah dan Siti Aminah, Sayyid Abdullah Sayyid Aminah, beriman, akidahnya benar, ahli iman dan bersyariat dengan syariatnya Nabi Allah Ibrahim tadi. Wa kanu yaqtuluna auladahum, di mana mereka juga punya kebiasaan orang di masa jahiliyah itu suka bunuh anak-anak mereka. Kenapa? Khaufan minal ju'i wal fakri, karena khawatir lapar dan fakir. Takut miskin, takut lapar. Ini hal seperti ini sekarang mulai ada lagi. Ini masa jahiliyah ini. Takut nggak bisa makan, takut lapar, dibunuhin anaknya, dibuang ke got, buang ke kali. Ada lagi sekarang tuh jahiliyah tuh, jahiliyah modern. Jahiliyah zaman dulu ada, ini ada lagi milenial. Orang dulu takut lapar, sekarang kan terjadi lagi. Oh ya, ngasih rezeki bukan kita. Mobil aula lagi, kadang-kadang mereka, terutama mereka nggak senang punya anak perempuan. Punya anak perempuan tuh ceritanya seperti Sayyidina Umar kan, satu waktu lagi kumpul sama para sahabatnya, nangis, ujuk-ujuk nangis, ujuk-ujuk ketawa, habis nangis ketawa. Orang bingung nih, wahai Umar apa sih? Kok nangis sendiri, ketawa sendiri? Dia bilang, aku ini nangis dan ketawa karena ingat masa jahiliyah terdahulu. Aku nangis karena dulu aku pernah ketika istriku bersalin mau melahirkan, aku tunggu di luar mengharapkan anak laki-laki. Jadi kebanggaan anak perempuan itu aib bagi mereka di masa jahiliyah. Pas lahir ternyata anak perempuan, langsung diambil dikuburin hidup-hidup. Gitu, masa jahiliyah. Memang udah kebiasaan orang satu anak perempuan tuh memalukan, aib bagi mereka. Gitu. Nah, ingat itu nangis. Untungnya tuh anak perempuannya tadi langsung buru-buru. Ketika Sayyidina Umar udah pulang, udah ninggalin dari beres kuburin, ditinggalin kan. Ada pamannya langsung digaliin. Selamat, namanya Fatimah. Fatimah binti Umar. Kalau nggak salah Fatimah binti Umar namanya. Itu yang ntar nikahnya sama siapa gitu ya, ada Sayyidina Umar, selamat dia sama pamannya atau bibinya diselamatin. Nah itu tentang nangisnya, ingat itu, ya Allah, bengis amat sama anak sendiri dikuburin hidup-hidup pula, masih bayi gitu. Lalu ketawanya kenapa? Aku pernah mau melakukan perjalanan ke negeri Syam, satu negeri. Di perjalanan kan siapin perbekalan makan minum segala macam, termasuk di saat itu beliau buat patung biar praktis, biar nggak berat, dibuat patung dari bahan makanan dari gandum, dari roti gitu ya. Buat udah bekal ada patung apa namanya Tuhan mobile dibawa juga. Tuhan mobile bagi dia bagi saat itu ya. Bawa perjalanan berapa hari, habis bekal, aduh nggak ada makanan lagi, lapar, kepepet, lihat patung, oh iya ini makanan ya, roti ya. Pikir mau dimakan Tuhan, nggak dimakan lapar. Mikir, duh jangan. Tapi lapar udah nggak kuat, ini dimakan. Gara-gara itu diketawa, bodoh banget ya, dibuat dimakan, Tuhan dimakan. Karena itu beliau ketawa. Nah itu ya. Nah, Rasulullah SAW pernah nyebutin, Innallaha harama alaikum, di antaranya Allah telah mengharamkan beberapa kebiasaan ya, yang wa'dul banat, di antaranya mengubur hidup anak perempuan. Jadi datang Rasulullah sebenarnya ada orang yang menuduh, banyak orang tuduhan orang-orang yang tadi segala macam. Yang diajarin Nabi itu jadi diskriminasi sama kaum perempuan. Salah sekali. Apa yang didatangkan sama Rasulullah jadi rahmat buat kaum perempuan. Rasulullah sangat banyak sekali nyebutin tentang pembelaan sama kaum perempuan. Di antaranya Rasulullah nyebutin yang paling masyhur, aku ini hubbiba alaikum minad dunyakum salah. Aku dibuat senang resep sama dunia kalian, ini 3. Rasul senang sama 3. Perempuan. Ini orang memahami apa ya? Rasul udah hobi perempuan, bukan maksudnya Rasul itu sayang sama kaum perempuan, perhatian, belain kaum perempuan. Dalam syarah hadis ini sebutin, ini sebagian orang
terutama para penceramah suka kadang-kadang menyampaikan hal-hal yang satu yang jadi bisa orang berpikir negatif sama Rasulullah, padahal bukan itu maksudnya. Makanya dalam hadis ya Rasulullah disenangkan sama 3. Pertama tentang perempuan, minyak wangi, wajulat qurratu aini bisalah, dan Allah jadikan penyegar mataku, maksudnya penghiburku itu adalah sholat. Nah di sini kita garis bawahin tentang Rasulullah senang sama perempuan, senang maksudnya sayang, belain, nggak mau perempuan itu dijahatin. Zaman dulu tuh luar biasa, perempuan kalau lagi haid udah nggak rumahnya nggak boleh bareng. Segala macam. Datang Islam, dimuliakan Islam, sampai Rasulullah menyebutkan khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik sama istrinya, sama anak perempuan. Jadi nggak disingkirkan, nggak dibully, wala di apa ya. Makin baik kita sama perempuan, nunjukin kita kualitas keislaman kita, kata Rasulullah. Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik sama istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik sama istriku. Rasulullah gimana caranya? Punya istri 9, semuanya ngerasa paling disayangi. Rasulullah ngasih gimana Rasulullah biar pintar dalam harus pintar dalam menggembirakan perempuan tadi. Bilang sama Siti Aisyah dikasih kalung, ini kalung nggak dikasih kepada yang lain. Memang benar, Rasul nggak ngebohong. Yang lainnya dikasih cincin, ada yang dikasih gelang, ini gelang. Gimana caranya? Semuanya ngerasa teristimewakan. Di antara akhlak yang mulia itu pada siapapun orang merasakan ada kedekatan. Kita kalau ketemu ada orang soleh, orang alim ya, ngerasa kok saya paling diistimewakan. Itu punya berarti si alim itu praktek sama akhlak nih yang disebutnya adab. Rasulullah tuh setiap orang yang dekat Rasulullah ngerasa paling dekat sama Rasulullah. Ya. Artinya nggak nyia-nyiain muamalahnya. Sosialnya tuh bagus, interaksinya sama orang bagus, baik. Ini susah, gampang, susah banget nih. Gimana caranya orang nyaman juga gitu. Itu Rasulullah. Wabil Allah sama istrinya lebih lagi. Wa yadfinuna banatihim wa hunna hayya. Mereka juga menguburkan putri-putri mereka saat mereka masih hidup. Mungkin nguburin hidup khasyatal ar wal aib. Karena khawatir celaan orang lain, ngerasa juga itu aib, kekurangan. Tadi kalau anak-anak putra-putra mereka dikuburin karena takut lapar dan takut fakir. Kalau anak perempuan mereka dikuburin hidup-hidup, kenapa? Karena takut aib. Wa kanu mutanafirina mutasyajirin, di mana mereka belum Islam datang bermusuh-musuhan, berselisih, bertengkar. Yuharibu ba'duhum ba'don li awhal ashab. Mereka berperang satu sama lain, memerangi satu sama lain untuk alasan yang sangat lemah. Jadi gampang, zaman Arab, zaman jahiliyah itu gampang tawuran. Hal kecil, wah dia ngeledekin, gara-gara saya lewat diliatin, wah itu langsung jadi perang satu suku, antar suku kayak gitu. Awhal ashab. Ada masalah-masalah ringan jadi panjang, berkepanjangan. Nggak bisa ya. Nah itu ya, tentang Rasulullah itu ya, menyatukan banyak sekali kaum Arab yang aslinya sebenarnya mereka saudaraan, ada saudara dekat, saudara jauh ya, antara suku ini sama ini. Seperti di Madinah itu Rasulullah bisa menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara kaum Aus dan kaum Khazraj, itu udah berapa ratus tahun. Padahal Aus sama Khazraj adik kakak. Ya. Datang ketika itu mereka nggak pernah ada, udah turun-temurun deh, jadi musuhan. Silaturahim yang terputus, bebuyutan jadi musuh bebuyutan. Gara-gara apa? Pernah satu waktu anaknya Aus sama Khazraj ini berselisih. Selisih akhirnya pembunuhan. Ya, sampai ada yang terbunuh, akhirnya perang nggak berhenti sampai datangnya Rasulullah SAW. Nah itu datang Rasulullah bisa menyelesaikan konflik tersebut, menggabungkan tadi. Makanya di antara hal yang terpenting yang dibawa Rasul adalah bagaimana menyelesaikan permusuhan antar sama gitu ya. Ini islah namanya islah. Ada satu ibadah yang lebih utama dibandingkan islah. Nah, Rasulullah ini jadi kondisi Arab secara umum di Madinah, mau di Mekah, di mana-mana mereka udah jadi galib, udah permusuhan, ribet ya macam-macam ya. Ini Rasulullah bawa modernisasi. Ngapain sih ribut-ribut?
kayak orang bodoh aja, hal-hal kecil yang sepele jadi buat mereka permusuhan. Nggak bakal ada peradaban kalau biasa begitu terus ya, dikit-dikit perang, dikit-dikit musuh-musuhan, dikit-dikit bunuh-bunuhan. Manusia baik ya. As'ilatun, pertanyaan, madza kana al-arab ya'buduna qabla al-islam? Apakah yang disembah oleh orang Arab sebelum Islam? Limadza kanu yaqtuluna auladahum? Bagaimana mereka kenapa sih mereka membunuh anak-anak mereka, putra-putra mereka? Takut lapar, takut fakir ya. Limadza yakunu yabhinuna banati? Mereka kenapa sih mereka nguburin putri mereka? Takut dicela juga. Hal kanu muttafiqin? Apakah mereka kompak sebelum datang Islam? Al-khulasah, ringkasan, kanal arabu qabla bi'satihi mutanabidin mukhtalifin. Adanya kondisi orang Arab saat sebelum pengutusan Rasulullah SAW itu sering berselisih, sering bermusuh-musuhan. Yadribu ba'duhum ba'duhum riqaba ba'din. Mereka satu sama lain saling memukul leher satu sama lain, saling menumpas, saling membunuh. Wa kana aksuruhum musyrikin, di mana kebanyakan umumnya mereka musyrik. Berarti umum ya, umumnya berarti nggak semua, ada yang masih tauhid. Yaqtuluna auladahum wa banatihim, di mana mereka punya kebiasaan membunuh putra mereka, anak-anak mereka, anak laki, anak perempuan, kebiasaan mereka udah jadi biasa, hal yang galib, hal yang adi, bukan hal aneh. Wallahu